Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Guru Hebat. Di video kali ini kita akan bahas tentang seleksi ASN P3K Guru untuk jalur PPG Prajabatan. Nah, perlu teman-teman tahu bahwa dalam seleksi ASN P3K Guru, lulusan PPG Prajabatan itu masuk dalam kategori prioritas keempat ya, atau pelamar umum atau juga disebut dengan P4. Nah, untuk mekanismenya sendiri ketika nanti teman-teman melaksanakan seleksi P3K untuk jalur PPG Prajabatan ini, teman-teman harus dinyatakan lulus dulu PPG Prajabatannya dan terdaftar di PD Dikti. Setelah itu, teman-teman bisa melakukan pendaftaran. Bila dinyatakan lolos dalam seleksi ASN, nanti teman-teman langsung ditempatkan sebagai ASN di suatu sekolah. Selanjutnya, berapa kuota ASN untuk lulusan PPG Prajabatan ini? Nah, kalau misalkan berbicara kuota, ini sebetulnya untuk PPG Prajabatan ini kan tujuan khususnya yaitu mengisi formasi guru yang pensiun ya teman-teman, berdasarkan pemaparan dari Kementerian Pendidikan. Nah, sedangkan seleksi P3K Guru ini sebetulnya ditentukan dari jumlah kebutuhan guru di setiap daerah. Nah, jumlah kebutuhan guru ini jadi dilihat dari perlunya penambahan guru di suatu daerah atau sekolah. Adapun faktor lain yaitu jumlah kebutuhan guru dilihat dari guru yang pensiun pada saat itu ya. Disinilah lulusan PPG bisa masuk teman-teman, pada faktor kebutuhan guru yang pensiun, sehingga nanti kita itu diproyeksikan untuk mengisi kekosongan guru berdasarkan jumlah guru yang pensiun. Sehingga ada yang bilang, apakah lulusan PPG itu bersaing dengan honorer yang P2, P3? Itu sebetulnya tidak. Ada juga yang bilang beda kaplingan ya, beda bagiannya. Nah, maksudnya beda bagiannya ini ya teman-teman. Jadi kebutuhan guru itu ada beberapa faktor ya. Ada karena faktor penambahan yang harus ditambah gurunya, maupun butuh guru karena ada guru yang pensiun gitu ya. Berbicara kuota ini, jika berkaca pada PPG Angkatan 2022, ada formasi P3K itu berdasarkan guru pensiun sebanyak 69 ribuan ya, yang ada di data ini teman-teman nih. Ini 69 ribu. Nah, ini itu berdasarkan data guru pensiun yang telah dipaparkan oleh Kemendikbud ya. Sebentar saya perlihatkan datanya. Oke, di sini data yang tadi teman-teman yang 69 ribu itu ada di sebelah sini ya. Nah, di sini ada tulisan pensiun 2024, berarti berdasarkan guru pensiun 2024 tahun ini, yang angkatan Prajabatan 2022 itu untuk ditempatkan di formasi tahun 2024. Kok bisa seperti itu? Jadi penjelasannya gini teman-teman. Ketika PPG Prajabatan 2022 itu, otomatis mereka kuliah dulu kan. Nah, setelah kuliah selesai, ikut seleksi di tahun 2023. Setelah teman-teman dinyatakan lolos seleksi ASN, ini akan ditempatkan di suatu sekolah dengan status ASN. Ya, kalau lulus. Selanjutnya, kenapa kok masuk di tahun 2024, sedangkan seleksinya itu di tahun 2023? Jadi, teman-teman, ketika teman-teman dinyatakan lolos ASN P3K Guru, itu tidak langsung mendapatkan SK. Harus menunggu beberapa bulan. Kalau yang tahun kemarin itu kurang lebih 3 bulan. Jadi sekitar bulan Maret 2024 mereka baru dapat SK P3K Guru ya di daerahnya. Sehingga perlu waktu yang cukup lama. Kesimpulannya bagaimana untuk PPG Prajabatan 2023? Jadi teman-teman yang 2023 otomatis akan seleksi di tahun 2024. Jika lolos seleksi, maka perkiraan SK akan didapatkan itu
di akhir tahun 2024 ataupun di awal tahun 2025. Ini berdasarkan teman-teman yang sudah dinyatakan lolos. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin bisa terbayang ya untuk seleksi nanti. Selanjutnya, berbicara tentang PPG Prajabatan 2023 dalam seleksi ASN di tahun 2024. Nah, kalau berbicara itu, dari data ini teman-teman bisa dilihat karena targetnya itu tahun 2025, berarti kita cari data yang pensiunnya tahun 2025. Di sini terlihat jelas ya, pensiun 2025 itu ada 66.000 yang akan diisi oleh PPG Prajabatan gitu ya. Tapi apakah data 66.000 ini akan semuanya diajukan oleh daerah? Nah, itu sebetulnya untuk pengajuan formasi setiap daerah itu disesuaikan dengan anggaran daerah masing-masing. Tidak bisa disesuaikan dengan kebutuhan pensiun ini, teman-teman. Jadi walaupun Kemendikbud membutuhkan guru sebanyak apapun, tapi kalau misalkan daerahnya tidak menyanggupi, misalkan gini, butuh 500 guru SD, Kemendikbud itu. Tapi ketika formasi itu diminta ke daerah, ya, Pemda itu tidak mengaksesnya semua karena dilihat dari anggaran ataupun kesanggupan dalam belanja pegawai gitu ya. Karena itu dibatasi teman-teman. Kalau misalkan semuanya direkrut, takutnya nanti anggarannya habis karena perekrutan itu gitu. Jadi sekali lagi perekrutan atau pengajuan formasi ini tergantung kesiapan atau kesanggupan tiap daerahnya masing-masing atau pemerintah daerahnya gitu ya. Kita kembali lagi ke slide yang sebelumnya teman-teman. Berikut ini merupakan data pendaftar ASN P3K untuk P4 ya, jalur PPG Prajabatan. Nah, di sini ini data yang tadi teman-teman ya, yang 69.000 itu memang tidak sama dengan yang tadi, untuk sedikit tidak sama, beda belakangnya nih ya. Berdasarkan data ini ternyata pendaftar dari PPG itu ya ketika 2022 itu hanya 24.000 lebih orang. Dan yang dinyatakan memenuhi syarat itu ada 23.000 orang. Untuk data yang tidak memenuhi syarat ini sebetulnya ada beberapa faktor ya. Tapi faktor yang paling fatal itu ketika dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak bisa disanggah ya. Walaupun kita mengajukan sanggah tapi akan tetap ditolak. Apa contoh tidak memenuhi syarat yang seperti itu? Jadi ketika nama ijazah, tanggal lahir, atau identitas yang ada di ijazah S1 ya misalkan, itu tidak sama dengan KTP atau tidak sama dengan identitas di Serdi kita, itu akan menjadi masalah besar teman-teman. Sehingga teman-teman bisa dinyatakan tidak lolos administrasi. Nah, perlu diperhatikan ya teman-teman. Jadi kita cek dulu kalau misalkan ijazah dan KTP itu sama enggak identitasnya. Ya, dari sekarang. Mumpung masih ada waktu, kalau bisa diubah, ubah dulu ya, agar tidak menghambat teman-teman ketika melakukan seleksi ASN P3K guru ini. Oke, lanjutkan lagi teman-teman di slide yang ini. Jadi untuk PPG Prajabatan 2022 ini sebagai bayangan saja ya teman-teman. Yang lulus itu hanya 15.000 orang, yang tidak lulusnya ini ya 7.000-an orang. Nah, jadi kalau misalkan dibuatkan diagram lingkaran, itu yang tidak mendaftar ada ya. Ada yang tidak mendaftar ini sebanyak 2.000 orang. 2.000 orang. Jadi di luar angka yang ini, ada yang tidak mendaftar. Jadi kalau ditotalkan itu ada 26.000 yang tahun 2022 itu PPG Prajabatannya alumninya ya. Ada 26.000. Yang daftarnya hanya 24.000 gitu. Di sini dituliskan juga teman-teman bahwa yang tidak lulus itu sebanyak 10.000 lebih ya, mau 11.000. Yang tidak mendaftar yang tadi 2.000. Ini yang warna biru, ini yang lulus ASN-nya itu ada 15.000-an orang, dan tidak lulusnya ada 8.000 lebih ya, mau 9.000 nih. Ya.
Jadi memang untuk lulusan PPG 2022, Prajabatan 2022 itu, yang terserap ASN itu hanya 59%. Jadi kurang dari 60%-nya ya teman-teman. Begitu. Ini sebagai bayangan saja teman-teman yang angkatan 2023 yang sekarang sedang UKPPG ya. Untuk pengumuman kelulusan UKPPG nanti ada di websitenya, teman-teman cek saja untuk status kelulusan teman-teman. Ataupun nanti ketika teman-teman dinyatakan lolos, jangan lupa cek di PD Dikti apakah sudah terdaftar serdiknya atau belum. Kalau di sana ada nama teman-teman dan dinyatakan lulus, berarti serdiknya sudah terdaftar dan itu langsung include dengan nomor NIK kita. Jadi ketika kita memasukkan nama dan NIK, itu langsung serdiknya ya terdeteksi oleh sistem SSCASN ketika mendaftar P3K nanti. Selanjutnya ada fakta menarik tentang PPG Prajabatan yang dulu itu ya, angkatan saya. Memang PPG ini kan untuk mengisi guru yang pensiun ya. Tapi jurusan saya yang dulunya biologi ya, biologi 2022 PPG Prajabatan, itu tidak dapat formasi sesuai dengan bidangnya. Waktu itu formasi biologi hanya ada di Papua teman-teman. Jadi menurut saya aneh sekali ya, seluruh Indonesia hanya ada di Papua saja. Sedangkan data dari Kemendikbud sendiri untuk PPG ini kan berdasarkan data guru yang pensiun. Tapi kenyataannya seperti itu. Akhirnya bagaimana caranya agar lulusan PPG biologi ini bisa terserap di seleksi ASN P3K guru di tahun kemarin ya, seleksinya di tahun 2023. Pemerintah membuat surat tentang linearitas ya. Jadi beberapa jurusan bisa lintas bidang, misalkan biologi itu bisa prakarya teman-teman ya, bisa TIK, bisa jadi guru kelas dan juga bisa menjadi guru biologi ya sendiri. Gitu. Jadi kalau guru SMA, beberapa guru SMA mata pelajaran SMA itu yang punya serdik jenjang SMA itu sebetulnya bisa turun jenjang. Kelebihannya gitu. Tapi kalau misalkan yang PGSD itu nggak bisa, misalkan fisika ambil PPG-nya PGSD. Nah, pengennya ambil formasi fisika lagi tuh nggak bisa teman-teman. Jadi harus sesuai bidang PPG-nya gitu ya. Itu sekilas fakta menarik lah di tahun 2022 ya, angkatan 2022. Jadi kadang saya berpikir bahwa kan PPG itu untuk guru pensiun ya, untuk mengisi guru yang pensiun. Tetapi ketika lulus, kok nggak ada satupun guru di bidang saya gitu, saya juga bingung. Nah di situ timbul pertanyaan gitu, apakah akan terserap atau enggak. Nah akhirnya teman-teman, pemerintah membuat linearitas jurusan ini, jadi kita bisa ikut seleksi di bidang yang lain. Ya tidak apa-apalah, yang penting kita bisa ikut ya dengan jalur PPG Prajabatan ini. Terus bagaimana seleksi ASN P3K guru jalur PPG Prajabatan di tahun 2024 ini? Sebetulnya untuk tahun 2022 yang belum lulus P3K, ini masih bisa daftar ya di tahun ini. Selain itu, mahasiswa PPG 2023 gelombang 1, gelombang 2 juga bisa ikutan daftar. Nanti tergantung teman-teman dinyatakan lulusnya kapan gitu ya. Yang jelas bisa tuh ya gelombang 1 dan gelombang 2. Dan sampai saat ini belum ada tanggal resmi ya, tanggal resmi terkait kapan seleksi P3K guru itu akan dibuka. Sampai saat ini belum ada teman-teman. Tunggu saja info pastinya nanti ya di website BKN maupun di SSCASN-nya langsung ya. Kalau misalkan sudah ada, pasti sudah bisa dibuka teman-teman ya, SSCASN. Kalau misalkan sekarang masih belum bisa dibuka. Mungkin itu saja teman-teman. Di sini saya sedikit sharing saja ya terkait bagaimana seleksi ASN P3K guru jalur PPG Prajabatan. Mudah-mudahan bisa menjadi bayangan teman-teman untuk seleksi nanti ya. Ini tidak termasuk untuk PPG Prajabatan yang baru ini, yang tahun 2024 ya, khususnya gelombang 2 nggak masuk sini nih. Nanti karena
program yang baru sekarang sistemnya beda teman-teman ya. Ada preferensi pengabdian. Nanti kita jelaskan lebih lanjut lah. Mungkin itu dulu ya video kali ini. Terima kasih. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.